Jadi teman-teman, kadang-kadang subhanallah ada orang yang seperti ini ternyata tidak melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut-ikutan, jangan masuk. Sedangkan itu aibnya saja dia, kita dianjurkan menasihatinya dengan cara yang baik. Imam Ahmad rahimahullah pernah menasihati muridnya. Dia datang tengah malam, orang udah tidur senyap. Dia ketuk pelan-pelan pintu rumah muridnya. Muridnya dengar ada suara ketukan, lalu dia mengatakan, siapa? Kata Imam Ahmad, Ahmad. Buru-buru muridnya buka karena dia tahu Ahmad nama gurunya. Kemudian dibuka pintu, lalu Imam Ahmad, muridnya mengatakan, silakan masuk Imam. Imam itu kayak kita kiai guru. Lalu kata Imam Ahmad, kecilkan suara, ini tengah malam. Lalu kata muridnya, Imam Ahmad masuk pelan-pelan dengan menjingkrak-jingkrakkan kakinya. Sampai tiba di kursi yang dipersilakan masuk dulu oleh muridnya. Kemudian dia dengan suara kecil Imam Ahmad mengatakan, kata muridnya begini, ada apa wahai Imam? Gitu. Imam Ahmad mengatakan, kecilkan suaramu. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepadamu. Kata muridnya, iya ada apa? Jadi seperti orang bisik-bisik tengah malam. Kata Imam Ahmad, tadi pagi kemarin, saya lihat kamu mengajar murid-muridmu. Jadi kebetulan murid ini sudah punya murid-murid juga gitu. Dan kamu berada di bawah pohon, naungan pohon, kamu tidak kepanasan, murid-muridmu di bawah matahari. Tidak ada naungan. Saya khawatir kalau dihisab sama Allah hari kiamat. Ini subhanallah, hanya itu saja yang dianggap kesalahannya oleh Imam Ahmad. Jangan sampai nanti dia mengajar, dia berada di naungan pohon, dia tidak kepanasan, murid-muridnya semua pada kepanasan. Takut nanti dihisab muridnya hari kiamat. Maka saya datang menasihati kamu, jangan kau ulangi itu. Kata muridnya, jazakallah khair. Imam Ahmad tidak banyak bicara. Jingkrak-jingkrakkan lagi kakinya pelan-pelan keluar dari rumah tersebut lalu pergi. Nasihat lillahi ta'ala. Ingin mendapatkan pahala. Hanya antara dia dengan orang si pelaku ini. Sudah menjadi fitrah manusia teman-teman. Kalau orang dinasihati di depan umum, seperti seakan-akan diserang, maka yang terjadi defense. Dan dia tidak akan menerima nasihat itu. Sehingga sia-sia saja kita. Bahkan bisa rusak niat kita, ditunggangi oleh syaitan untuk menganggap remeh saudara kita itu. Lalu bisa saja mungkin kita benar di satu sisi dibandingkan dia di poin itu, tapi belum tentu di yang lainnya. Mungkin dia lebih baik dari kepada istrinya, mungkin lebih baik kepada anaknya, mungkin lebih baik sama orang tuanya, mungkin dia lebih banyak sholat malamnya, mungkin lebih banyak hafalan Qur'annya, mungkin lebih banyak zikirnya, mungkin lebih banyak sedekahnya, kan begitu. Sementara kita sudah berbangga dengan, berhasil menyuruti satu aibnya. Untuk apa? Bukankah Nabi SAW bersabda pada saat mengangkat bangkai kambing di pasar, kemudian mengatakan, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seseorang di antara kalian memakan bangkai yang lebih ringan daripada dia menceritakan aib saudaranya muslim. Dalam hadis lain dikatakan, sungguh cukup berat dosa dan hukuman bagi seseorang yang sibuk mencari atau menceritakan aib saudaranya. Dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, riba 72 pintu, yang paling rendah seperti orang berzina sama ibunya sendiri, itu paling rendah siksaannya. Itu bab zina ini paling tinggi ya. Tapi di bab riba, ya, berzina dengan ibu itu adalah paling rendah. Dan yang paling tingginya, seperti seseorang setara dengan seseorang mencoreng kehormatan saudaranya muslim. Tutupi aib saudara muslim. Doakan supaya dapat hidayah, nasihati dia. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dinukil dari sebagian salaf bahwasanya pernah menghadiri acara bersama khalifah. Kebetulan dia jadi penasihat khalifah. Kemudian dia mengatakan, di sebelah saya tiba-tiba ada orang di acara itu mengatakan, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas khalifah ini, dan jangan kamu justru takut pada khalifah ini dan kau bengkalikan haknya Allah. Ketahuilah, kau penasihatnya dan kau akan dituntut pada hari kiamat dari atas semua itu. Kata orang ini, saya menasihati itu kayak belum pernah saya dengarkan nasihat seperti ini, dan saya seperti disirami dengan air sejuk untuk hati-hati dengan tugas saya. Kemudian saya berharap dengarkan nasihat tambahannya. Lalu dia mengatakan, lalu saya mengatakan karena banyak tamu, lanjutkan nasihatmu. Lalu dia pun mengatakan, ingatlah, setiap perkataan, setiap keputusan khalifah, engkau terlibat di situ, dan engkau pun akan dituntut pada hari kiamat. Maka hati-hatilah. Sekali lagi bertakwa kepada Allah atas khalifah ini, dan jangan kau takut pada dia dengan kau bangkalikan haknya Allah. Kata dia, saya sangat sejuk. Begitu saya mau mengatakan tambahkan lagi, saya balik ke sebelah kiri, sudah nggak ada orang itu. Saya berusaha cari, mau tahu siapa yang bicara, nggak ketahuan orangnya.
Bayangkan begitu mereka menasihati karena Allah SWT. Bukan malah ekspos di medsos, bukan malah luar biasa sudah tidak tahu batasannya. Semua kesalahan orang dibuka, semua begini dan begitu. Yang lebih buruk kadang-kadang subhanallah, dia lagi salah. Dan kebongkar salahnya nih. Dia bukan mau, ya, misalnya ketahuan dari nasihati. Bukannya dia terima, tapi dia malah sengaja mencari kesalahan orang yang sudah memberikan peringatan itu. Ini luar biasa buruknya. Allah musta'an.